Shalom dan selamat pagi. Bersyukur atas kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Hari ini dari Bukit Sion Makale kembali kami menyapa Bapak Ibu, anak-anak lewat renungan harian Toraya edisi Selasa 31 Maret 2026. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini, ya Allah, di mana Engkau telah memberikan kami hari yang baru. Kami percaya hari ini adalah berkat bagi kami semua. Sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kebenaran firman ini boleh menuntun kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat 30. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Tema perenungan kita hari ini, hikmat Allah dan hikmat manusia. Dunia kita ini dipenuhi dengan orang-orang yang gemar memuja kebijaksanaan manusia, yang ukurannya kerap kali didasarkan atas gelar, kehormatan, dan status sosial. Nilai-nilai agama seperti kerendahan hati, penyangkalan diri, dan belas kasih justru dianggap sebagai suatu kelemahan, bukan kebijaksanaan. Memang hikmat Allah melalui salib itu sangat
terbalik dengan hikmat dunia. Namun bacaan Alkitab kita pada hari ini menegaskan dan menguatkan kita bahwa orang yang akan binasalah yang memandang salib Kristus sebagai kehinaan dan kebodohan. Sebaliknya mereka yang diselamatkan, salib Kristus memandangnya sebagai wujud kekuatan Allah. Allah tidak perlu hikmat manusia melakukan unjuk kekuatan. Allah justru menyingkapkan melalui kelemahan dan penderitaan Kristus. Di dalam kasih Kristus, apa yang tampak lemah ternyata penuh kuasa, dan yang dianggap hina ternyata mulia. Allah justru memilih yang bodoh untuk mempermalukan yang berhikmat dan yang lemah, termaksud para murid yang berasal dari golongan tidak terpandang, dijadikannya saksi kebenaran untuk mempermalukan yang kuat. Hikmat Allah tidak dapat diselami sepenuhnya oleh manusia. Lihatlah buktinya, bagaimana keberlangsungan sejarah manusia saat ini justru ditopang oleh nilai-nilai moral Kristiani yang hidup dalam nilai-nilai umum. Belajarlah dari kehancuran mereka yang mengandalkan hikmat manusia. Karena itu, Bapak, Ibu, dan anak-anak, firman Tuhan mengajak kita, tetaplah percaya pada hikmat Allah yang mengundang kita untuk mengasihi tanpa pamrih, menghormati tanpa mengukur, dan memandang sesama sebagai saudara, bukan pesaing. Dalam hikmat Allah, kita menemukan hikmat yang sejati dan yang menghidupkan. Dialah Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah ya Tuhan kebenaran firman ini boleh menuntun kehidupan kami. Kami menjalani hidup ini sesuai dengan hikmat Allah, bukan berdasarkan hikmat manusia. Bapa di surga, menjalani hari hidup kami hari ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memampukan kami menjalani hari hidup kami berdasarkan tuntunan dari hikmat Allah sendiri. Tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan keluarga, maupun tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah masyarakat dan dalam pekerjaan kami masing-masing, Tuhanlah yang menolong kami. Kami berdoa, ya Allah, biarlah sepanjang kehidupan kami hari ini, kami lalui hanya dengan pertolongan Tuhan sendiri. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.